antara kau dan di antara kau dan cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku gak main-main, apa yang kau mau ku turutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bu Eka Fadila, SIP MA, dosen pengampu mata kuliah Sistem Keuangan Publik. Saya di sini akan membawakan tema atau materi tentang pajak. Oke, pertama kita masuk ke pajak. Pajak adalah pedoman atau dasar yang digunakan oleh pemerintah dalam merancang dan menerapkan sistem perpajakan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang efisien, yang adil, dan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, berikutnya kita masuk ke prinsip penarikan pajak. Prinsip penarikan pajak menurut Adam Smith, The Wealth of Nation. Yang pertama itu ada asas keadilan. Asas keadilan, pungutan pajak harus adil, yaitu sesuai dengan kemampuan dan penghasilan. Wajib pajak negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak, dan beban pajak harus dibagi secara proporsional. Yang kedua ada pajak kepastian atau certainty. Ialah pajak yang dipungut harus jelas dan pasti, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak maupun waktu pembayarannya. Ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan menghindari kewenang-wenangan. Yang ketiga ada asas kenyamanan pembayaran atau convenience of payment. Adalah pajak sebaiknya dipungut pada saat yang paling tepat atau nyaman bagi wajib pajak. Misalnya saat wajib pajak menerima penghasilan atau keuntungan. Hal ini bertujuan agar wajib pajak membayar pajak dengan sukarela dan tidak merasa terbebani. Yang ketiga ada asas efisien atau ekonomi atau efisiensi. Maksudnya adalah biaya pemungutan pajak harus diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak lebih besar daripada hasil pajak yang terkumpul. Nah, selanjutnya kita masuk ke asas-asas lainnya yang sering disebutkan. Yang pertama itu ada asas daya pikul. Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Nah, yang kedua itu asas manfaat. Maksudnya adalah pajak yang dipungut oleh negara harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk kepentingan umum, meskipun tidak selalu ada kontraprestasi langsung yang dapat ditunjukkan kepada pembayaran pajak individual. Yang ketiga, asas kesejahteraan. Maksudnya pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Yang keempat, asas kesamaan. Nah, maksudnya dalam kondisi yang sama wajib pajak harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Nah, terus masuk ke asas beban yang sekecil-kecilnya. Nah, ini maksudnya pungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak, sehingga tidak memberatkan wajib pajak. Terus yang kelima itu asas domisili atau resident principle. Maksudnya negara berhak mengenakan pajak
atas seluruh wajib pajak yang bertempat tinggal atau domisili di wilayahnya, tanpa memandang dari mana penghasilan itu berasal, atau baik dari dalam maupun luar negeri. Gitu. Terus masuk ke asas pemungutan pajak di Indonesia. Secara umum, yang pertama itu ada asas yuridis. Asas yuridis itu pajak yang berdasarkan Undang-Undang Dasar nomor 1945 pasal 23A dan Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua itu ada asas ekonomis. Nah, asas ekonomis itu pemungutan pajak tidak boleh menggunakan kegiatan ekonomi, baik produksi, jasa, perdagangan, tapi pajak harus mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga itu ada asas finansial. Asas finansial itu pajak sebagai sumber pendapatan negara harus mencukupi untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, yang keempat tuh ada asas umum. Asas umum itu pemungutan pajak didasarkan pada keadilan umum, artinya dari dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah, mungkin sekian penjelasan materi yang saya paparkan atau saya jelaskan. Mungkin kalau kurang jelas dimanfaatkan. Maafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.